Halo, selamat datang penonton yang budiman. Alah, budiman kayak bus jurusan Tasik. Sekarang kita akan unboxing, tapi kalau orang lain unboxing handphone, gadget, kita unboxing ini. Ya, ini isinya busi merek Denso, kodenya W16EXRU11. Saya beli 8, harganya masing-masing Rp13.000 dengan ongkosnya kena 2 kilo ya, walaupun nggak berat-berat amat sih, nggak nyampe 2 kilo sih kayaknya, tapi ya nggak apa-apa lah, bayar 2 kilo. Kenapa beli 8? Karena yang 4 mau langsung dipakai, yang 4 lagi serep. Kenapa butuh serep? Jadi akhir-akhir ini kok kijang saya ini boros busi, gak tahu kenapa ya, jarang nyampe 2 tahun businya. Padahal dulu pernah 2011 sampai 2018 gak ganti busi sama sekali, cuma rutin aja dibersihin gitu pakai amplas atau pakai sikat kawat, rutin dibersihin, awet berapa tahun? 7 tahun gak ganti. Nah, cuma sejak saat itu 2018 beli busi baru, karena dulu berbet businya sudah rusak 7 tahun. Beli busi sendiri dulu sempat salah beli juga 2018 itu, yang dipasang itu akhirnya busi punya kijang yang karbu, itu beda sebetulnya walaupun dimensinya sama. Ntar lah belakangan saya jelasin. Dulu belum paham, akhirnya masang busi kijang kapsul yang karbu. Gak ada apa-apa sih, cuma kemudian sebulan 2 bulan itu baca ternyata beda. Akhirnya beli lagi yang bener, dipasang, dan yang baru dipakai 2 bulanan itu disimpan, nggak dibuang lah, pasti belum rusak itu, disimpan di glove box. Nah, ntar ceritanya menarik itu. Nah, 2019 mobil tuh agak apa ya, langsamnya tuh langsam, bahasa apaan langsam, idalnya itu agak rendah, terus getarannya tuh nggak enak, getarannya agak berlebih. Terus kata montir waktu itu bisa jadi dari busi katanya, karena injeksi itu langsamnya kan nggak bisa disetel. Kalau langsamnya nggak enak itu berarti ada yang salah. Coba ganti businya dulu, diganti businya bener ya, sekarang belinya bener, sembuh. Berarti kan businya cuma tahan setahun itu 2019. Kemudian sekarang akhir 2020 Desember. Jadi ceritanya mobil itu habis jalan sekitar 40-an kilo, istirahat, berhenti, kebetulan kehujanan sekitar 1 jam. Itu berangkat lagi gak enak sama sekali. Jadi di bawah RPM 2500 tuh getarannya hebat banget, apalagi kalau AC-nya nyala, kayak nggak kuat maju gitu, sama sekali nggak kuat dikasih beban. Terus udah jalan terus 30 kiloan nggak sembuh, akhirnya minggir lah. Kebetulan itu rutenya mau masuk jalan tol agak jauh, 100 kilo lebih, 150 kilo mungkin, nggak berani kan. Nah, ketika lihat ruang mesin agak basah, memang itu karet-karet pinggiran kap mesinnya agak ya umur lah, bocor. Di kehujanan ada beberapa tetes air masuk. Saya kira tadinya ada sesuatu yang konslet itu, kayak ya sensor-sensor, termasuk sensor yang di atasnya filter udara itu, kalau nggak salah sensornya airflow itu agak basah. Saya keringin, nggak sembuh, tetap mesin tuh getarannya nggak wajar banget, kayak mau mati gitu. Tapi saya curiga kemudian bahwa ada salah satu silinder yang nggak terjadi pembakaran. Jadi kemudian saya coba cabutin kabel businya satu persatu. Ketika salah satu kabel busi dicopot dan getaran mesin itu tambah parah atau bahkan mati, malah busi yang itu masih hidup. Tapi ketika salah satu kabel busi dicopot dan getarannya tetap segitu, berarti busi yang itu kan mati gitu teorinya. Dan kebetulan kan ya kijang gitu ya, nyopot kabel busi tinggal copot aja,
ketutup apa-apa. Ketahuanlah bahwa busi nomor 4 yang paling belakang dekat firewall itu mati. Nah, untungnya bahwa busi yang dulu bekas salah beli, yang speknya salah itu, yang tahun 2018 salah beli itu kan masih disimpan di glove box. Ya, nah akhirnya digantilah. Kebetulan kan di mobil ada kunci busi juga kan, dicopotlah busi nomor 4, dipasang busi yang salah beli itu, dan sembuh. Kemudian masuk tol sekitar 150 kilo, nyampe selamat. Dan itu selama di tol akselerasinya biasa aja, bukan biasa aja, maksudnya normal-normal aja, masih tetap enak, nanjak-nanjak enak, cuma mungkin top speed agak berkurang. Biasanya 130-an masih bisa lebih dikit, sekarang 120 udah ngap. Itu mungkin efek dari pemakaian busi yang tidak sesuai spek, walaupun ukurannya sama persis. Nah tapi sebelum kita unboxing ini, saya mau cerita dulu bahwa di kitab, nah ini kitab ya, ini sebaiknya setiap pemilik kendaraan punya dan baca. Tapi ya namanya barang zaman dulu ini kan rata-rata sudah pada hilang. Kalaupun masih ada, kan jarang ada orang mau baca, maunya nonton aja. Ya udah, yuk nonton. Bahwa busi yang dipakai di kijang kapsul itu ada 3 jenis. Ada ini 7K itu kan 1800 cc karbu, 7KE 1800 cc injeksi, dan 1RZE ini untuk 2000 cc injeksi. Bisa dilihat ini businya masing-masing beda. Bisa ada Denso, bisa pakai Denso, bisa pakai NGK. Nah, kalau Denso buat yang kapsul karbu itu, yang dulu saya pernah salah beli adalah kodenya W16EXU. Nah, ini sebetulnya bukan cuma untuk kapsul karbu, tapi semua kijang yang karbu dari generasi pertama, dari Buaya yang tahun 77 sampai Super Grand sampai kapsul ini akhirnya yang kapsul yang karbu ya. Businya itu ini W16EXU atau NGK BP5EY. Nah, yang 7KE 1800 injeksi itu beda, W16EXRU 11. Yang 2000 cc injeksi itu beda lagi, W16EXRU. Yang Densonya ya. Ya, yang NGK lihat sendirilah. Jadi ketiga macam mesin bensin ini businya beda-beda sebetulnya, cuma dimensinya sama. Nah, ini bedanya apa sih ketiga macam busi ini? Yang pertama adalah di celah businya. Untuk yang W16EXRU 11 ya, itu ada 11-nya. 11 itu artinya celah businya 1,1 mili. Nih, oh ini ada nih. Ini kan celah businya 1,1 mili. Sedangkan busi Denso yang tidak ada angka 11-nya seperti ini dan seperti yang ini celah businya 0,8 mili. Gitu. Nah, kan betul kan 0,8. Nah, kemudian apa lagi bedanya? Nah, yang untuk yang karbu tidak pakai R. Sedangkan yang Denso yang Denso untuk yang injeksi seperti yang ini dan yang ini ada R-nya. Apa itu R? R itu maksudnya resistor. Jadi di dalam busi itu ada resistornya. Kenapa butuh resistor? Jadi ketika busi tidak pakai resistor, sebetulnya ketika businya nyala itu mengakibatkan, ya bisa dibilang kelistrikan mobil itu tidak terlalu stabil, atau dalam istilah orang elektronya apa ya, electrical noise. Nah, noise. Sebetulnya ketika dipakai di mobil zaman dulu, noise yang terjadi itu tidak ada pengaruhnya, tidak terasa lah. Cuma ketika mesin itu ada injeksi, maka dia pakai sensor-sensor dan ada komputernya atau ECU. Nah, ketika terjadi noise, maka bacaan dari sensor yang diterima oleh ECU itu tidak bisa jadi tidak presisi. Apa efeknya? Di kijang
terus terang tidak tahu apa efeknya. Secara pasti apa efeknya nggak tahu lah. Tapi kalau di mobil-mobil yang sensitif macam mobil-mobil Eropa, itu ketika dia pakai busi yang tidak sesuai bisa jadi ECU-nya tidak mau nyala. ECU tidak mau nyala, mesin tidak mau nyala, ataupun kalau nyala cek engine-nya nyala, lampu cek engine yang itu nyala. Itu kalau di mobil-mobil yang canggih. Di Kijang tidak tahu apa efeknya, karena jangankan ketika businya salah, ketika businya mati pun cek engine-nya tidak nyala. Saya juga heran itu cek engine di Kijang 7 sama Kijang 1 RZ itu cek engine-nya kapan nyalanya, karena saya jarang, nggak pernah bahkan mendengar cerita Kijang ketika trouble cek engine-nya nyala. Kalau ada penonton yang tahu silakan komen ya. Nah itu tentang tentang resistor. Jadi intinya untuk mengurangi electrical noise agar bacaan dari sensor yang diterima oleh ECU lebih presisi. Nah kemudian 16 itu heat range. Kalau di Denso ya, kalau di NGK ini kurang tahu, tapi kayaknya nih yang 5 ini heat range juga. Nah 16 itu heat range. Apa itu heat range? Itu secara simpelnya adalah seberapa panas api yang dihasilkan si busi itu. Kalau di Denso semakin gede itu malah semakin adem. Wah ya, walaupun seadem-ademnya api busi ya kalau kesundut ya panas tetap. Tapi semakin kecil kemudian semakin panas lagi sundutannya itu. Nah, W-nya ini apa artinya? W itu adalah dimensinya. Bisa dibilang diameternya berapa ukuran businya itu. Nah, sama-sama W toh, antara yang 7K dan 1 RZE sama-sama W. Jadi sebetulnya dimensinya sama persis. Kalau orang nggak teliti bisa ketuker. Jadi selain W, seingat saya ada K, ada apa lagi ya? X. Yaitu ada kodenya sendirilah si Denso yang paham. Untuk Kijang semua itu pakainya W. Akhirnya jadi secara dimensi itu ketiga macam busi ini sama persis. Nah untuk yang NGK saya nggak terlalu paham bagaimana cara bacanya, tapi kayaknya yang ini 11 ya celahnya juga, kemudian R nya itu resistornya juga. Nah gini ya. Oke, kembali ke businya deh. Ini businya. Karena Kijang saya adalah Kijang yang 7K, maka saya belinya yang Denso W16 AXRU 11 dan ini harganya 13.000 sebijinya. Kalau untuk yang W16 AXRU yang untuk Kijang 2000cc harganya sama sekitar 13.000. Ya yang murah itu yang buat yang karbu W16 AXU itu 10 sampai 11.000 sudah dapat. Nah, saya beli yang kemasannya Denso langsung. Jadi nanti kemasannya yang diharapkan adalah di dalam ini kemasan warna biru itu Denso, khas Denso itu loh. Nah, ada juga sebetulnya yang kemasannya diganti dengan kemasan Toyota Genuine Part. Yang dijadikan Toyota Genuine Part itu loh, kalau kita beli businya di dealer misalnya di bengkel resmi pasti kemasannya adalah Toyota Genuine Part yang belang-belang merah putih itu loh. Cuma dalamnya yang Toyota Genuine Part itu Denso juga. Jadi yang Toyota Genuine Part ya kemasannya juga kemasannya saja. Jadi Denso menjual busi ke ATPM, nanti ATPM cuma ngardusin doang. Harganya ya jelas lebih mahal sedikit. Kalau yang untuk yang ini W16 AXRU 11 versi Toyota Genuine Part-nya setahu saya adalah dengan part number 90080 91236 itu harganya sekitar 15.000. Jadi beda 2.000 lah dengan yang kemasan Denso. Kalau yang W16 XRU itu sama 15 ribuan. Kalau yang versi karbo yaitu W16 EXU ya sekitar 14.000 seingat saya. Jadi ini yang kemasan Denso pasti lebih murah. Oke, kita unboxing saja pakai mana tadi pisaunya ya. Oh ini.
sudah mulai kelihatan kardusnya. Ini pakai bekas apa ini? Baut nap Rino Toyota Dina yang lama itu loh. Lumayan bagus ini packingnya. Saya beli online Tokopedia, nama tokonya ini nih ya. Harganya sudah saya bilang beberapa kali, ini harganya 13.000 dengan ongkos kena 2 kilo untuk 8 biji. Mengenai kenapa busi saya itu belakangan cepet rusak, saya nggak tahu apakah benar karena air. Jadi ada yang netes ke kabel busi dan kabel businya sudah tidak terlalu kedap, akhirnya masuk ke dalam dan rusak businya, atau malah dari oli yang masuk ke ruang bakar, bisa dari ring piston, atau karena dari seal clamp juga bisa. Memang sedikit ngebul sih knalpotnya, sedikit tipis gitu, ada putih-putih ke biru-biruan, tapi nggak terlalu signifikan sih, bahkan oli juga nggak berkurang. Jadi masih belum jelas apakah itu yang menyumbang prematurnya usia busi saya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya saya sudah sempat ganti karet-karet pinggiran kap mesin, apakah bisa awet ini busi. Kalau awet berarti mungkin dari air. Kebetulan karet-karet itu agak jarang yang jual, saya lagi order ke Astra, mungkin awal tahun depan, awal 2021 ini kan lagi libur akhir tahun Astranya, jadi agak lama saya pre-ordernya. Harganya murah sih, nggak nyampe 50.000 tuh karet-karet itu. Cuma memang agak jarang tuh yang jual. Oke, ini kasih bubble wrap lagi, hebat ini. Ini ada nota. CV lancar maju bahagia Bekasi, W16X RU 11 ND, busi kijang 7 KFV Denso 8, harganya 13.000. Nah, jumlah 104.000. Bagus, ini ada fakturnya. Oke, ini gimana bukannya? Ya, ini nah dia pisah nih, 4 jadi ini 4, satu bubble wrap, ini 4 lagi. Nah, tuh W16 XRU 11. Ya. Denso W16 XRU 11. Fokus dong. Nah, masih ada pelindungnya, coba kita lihat. Nah, ini celahnya kalau secara teori 1,1 mili, cuma saya nggak punya alat fillernya. Ya percaya saja bahwa ini 1,1 mili. Oke, ini tulisannya barangkali mau tahu. Jadi ini made in China ternyata ya, segala macam udah buatan China. Oke, mungkin segitu dulu aja unboxing kita kali ini. Tuh masih ada 3 di dalam sini tuh kan. Oke, sekian dulu aja unboxing kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar ya. Dan kemudian berikutnya mungkin kapan-kapan kita akan membahas lebih dalam mengenai kitab ini,
karena toh banyak yang belum tahu, toh ada yang kitabnya udah hilang, ada yang kitabnya masih ada cuma males baca. Nah ini kan ada banyak, kita singkirin dulu. Ini kan ada banyak informasi penting di sini. Mungkin ntar saya kapan-kapan bahas satu persatu ya. Kalau yang setuju silahkan di komentar saja. Tuh kan selain busi ini punya info-info yang lebih, yang lain yang penting juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan kapok-kapok, kapan-kapan datang lagi ya. Terima kasih.